yang segar, a fresh anointing, Lord Jesus, fresh word, firman yang segar, yang turun langsung dari tahta Tuhan Yesus di samping kanan Allah Bapa. Engkau yang telah naik ke sorga, aku tahu Engkau akan datang kembali setiap waktu, kapanpun juga. Kami tidak bisa menduganya, tapi hati kami bahagia. Kami siap setiap saat kalau Engkau datang kembali. Kami siap. Tapi Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang belum mengenal-Mu, yang ada di city, di kota kami, bahkan dalam rumah tangga keluarga kami sendiri, di sekolah kami, di tempat kerja kami. Kalau kami tidak siap untuk kedatangan-Mu, adalah karena mereka, bukan karena hidup kami sendiri atau dosa kami. Tuhan, dalam dilema hati, hamba berdoa syafaat agar setiap jemaat betul-betul melaksanakan amanat. Amanat terakhir Tuhan Yesus selalu adalah itu. Pergi jadikan semua bangsa muridku, dimulai dari rumah tanggamu. Papa mama harus kenal Tuhan. Abang, kakak, koko, cece, mbak Yu harus kenal Yesus. Putra-putri kami satu persatu harus melayani Tuhan. Ponakan, tetangga, teman, rekan, kawan dari reuni SMA yang dulu adalah temanku, satu persatu harus mulai ke gereja, mencari Tuhan di rumah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Hamba berdoa syafaat bagi bangsa-bangsa. Asia harus mengenal-Mu, Afrika, jangan lupa Eropa. Tuhan, dalam kapasitas kami yang berbeda-beda, kami harus menyelesaikan amanat agung. Perintah-Mu yang terakhir sebelum Engkau diangkat ke sorga, lenyap dari pandangan mata, harus menjadi perintah pertama kami setiap pagi. Amanat terakhir Tuhan harus menjadi amanat pertama setiap hari, selama jiwa kami masih di kandung raga. Beri kami komitmen. Jadikan jemaat ini ya Tuhan, jemaat yang misionaris. Bukan yang hanya puas dengan kebaktian, tapi jadikan kami pelaku firman. Hamba berdoa untuk kebaktian terakhir di Surabaya ini juga pukul 7. Adalah orang yang sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Ketuk hati setiap kami. Kami tidak mau jadi Kristen berkat, ya harus jadi Kristen taat. Berkat adalah bonus dari Tuhan. Lord, hamba bersyafaat minta agar setiap jemaat yang saat ini akan mendengarkan firman yang ada di sini, Kau gugah hati mereka. Untuk orang-orang yang ada di hidup mereka yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Bukan tugas pendeta, bukan tugas pengkhotbah, tapi tugas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, hati hamba-Mu pelong Tuhan. Setelah ngomong begini, hamba sudah syafaat ya Tuhan. Hamba tahu kami ini siap untuk menerima kedatangan-Mu. Jikalau Kau datang malam ini menginterupsi ibadah sebelum selesai kebaktian, kami semua diangkat. I'm ready. Terima kasih Yesus. I love you. I really do. I love you. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saya rasakan hadirat Tuhan indah sekali di sini. Welcome home dalam hadirat Tuhan. Seharian ini saya khotbah dari jam 7 pagi. Ini kebaktian terakhir di Surabaya. Sisa satu yang live streaming tetap ikut ibadah GMS Medan. Halo. Kasih tepuk tangan untuk Medan. Anda yang tidak datang di ibadah-ibadah sebelumnya atau tidak komplit, Anda bisa dapatkan DVD atau audionya di Pustaka Raja Wali. Pagi tadi, semua hari ini kita pokoknya sepanjang hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apa yang naik toh harus turun. Kalau Tuhan naik, Dia akan kembali demikian rupa. Setiap waktu bisa saja terjadi.
Kebaktian 1, saya khusus bahas kedatangan Tuhan Yesus dari sisi roh zaman ini. Dan saya jelaskan bahwa waktunya sudah semakin dekat. Saya singgung soal Israel berdiri 1948 menggenapi nubuatan. Bahwa orang-orang Kristen, orang-orang non-Kristen mudah sekali bertobat. Gampang sekali karena tuaian zaman. Tuaian akhir zaman. Namun, orang Kristen yang murtad akan sulit bertobat. Karena waktunya dekat. Loh, kok bisa ya? Ironis sekali. Yang satu gampang, yang satu ini yang meremehkan kasih karunia padahal sudah mengecapnya akan susah untuk kembali. Dengarkan kebaktian 1 itu. Penting saudara untuk mendengarkan ini. Karena sepanjang hari ini saya bicara tentang kedatangan Yesus kembali. Kebaktian 2 saya beri tema kuota keselamatan. Apa itu kuota keselamatan? Tuhan punya pulsa istilahnya. Dan kita tidak tahu seberapa banyak, jumlahnya berapa. Kalau jumlah orang non-Yahudi dari bangsa-bangsa bukan Israel maksudnya. Kalau mereka sudah penuh, kedatangan Tuhan kedua kali akan tiba. Di awan-awan pengangkatan gereja Tuhan sebelum kebangunan rohani Israel. Anda yang pernah ikut seri khotbah saya Wahyu, Anda tahu kan, masih ingat chart atau yang saya berikan tatanan kejadian sesuai dengan pewahyuan firman Tuhan. Nah, saya jelaskan di kebaktian 2, berarti kalau di Afrika ada 1 juta orang bertobat dalam satu KKR oleh seorang penginjil besar contohnya, itu berarti lebih sedikit kesempatannya, semakin diulur lebih lama, semakin sedikit kesempatannya orang-orang yang Anda cinta untuk diselamatkan. Semakin sempit. Kuotanya diambil orang Afrika. Di China per menit loh orang bertobat. Semakin sempit, semakin susah, semakin kecil chance, semakin kecil kemungkinannya untuk papa Anda terima Tuhan. Makanya itu jangan ulur-ulur, tunda-tunda. Berlomba-lombalah masuk jalan yang sempit itu. Kebaktian 2 saya jelaskan, Anda bisa dengar sendiri. Kebaktian 3 saya bicara tentang Kristen gandum, Kristen lalang. Bedanya apa? Di sana saya jelaskan untuk kita tahu kita ini gandum atau lalang, yang mana akan tercabut untuk neraka, yang mana akan masuk lumbung Tuhan. Itu nanti kelihatan. Di gereja pasti ada yang akan binasa. Meskipun datang ke gereja itu masih ada. Nah, saya jabarkan. Ada 3 hal yang hati-hati. Pupuk setan untuk mengubah bahkan gandum pun jadi lalang. Oh, terjadi lawatan setiap ibadah. Nah, kebaktian ini saya akan berikan judul Hidup Bertujuan di Akhir Zaman. Tapi sebelumnya mari kita lihat firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mari kita buka firman Kisah Rasul dulu. Pasal 1 ayat 10. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan ayat 11. Kalau sudah mendapatkannya, katakan Maranatha, Yesus datanglah. Artinya Maranatha yaitu Yesus datanglah. Ya, kalau sudah menemukan katakan Maranatha, Yesus datanglah. Oke, mari kita baca bersama-sama. Kita sambil berdiri menghormati firman Allah. Mari kita bangkit berdiri, baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Are you ready? Siap, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Baca sekali lagi dari kata Yesus ini sampai akhir ayat 1, 2, 3. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang percaya segenap hati ini akan digenapi, katakan amin. Nah, silakan duduk. Pertanyaannya kapan? Pertanyaannya kapan? Sorga punya banyak dinding. Kok dinding? Sorga punya banyak jam dinding maksud saya. Untuk menentukan waktunya telah tiba. Tapi tak ada satu orang pun bisa memprediksi tanggal, hari, jam, bulan, tahun, bahkan abadnya. Jangan coba-coba. Yesus sendiri sebagai anak Allah yang maha tahu, karena dia sendiri juga adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui dia. Berarti Yesus maha tahu dong. Tapi Yesus memilih itu tidak tahu. Ketika dia berkata, hanya Bapa yang tahu.
anak pun tidak. Tuhan ngomong gitu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan memilih untuk tidak tahu agar kita tak seorang pun nanti di akhir zaman ini yang sok tahu. Jadi saya nggak peduli kalau ada seorang hamba Tuhan, hidup pelayanannya diberkati, lalu orang mati pun bangkit. Itu karena nama Yesus, by the way, bukan karena hebatnya dia. Lalu dia keluar dari boundary, keluar dari batas-batas yang Tuhan berikan kepada dia, dan dia memprediksi kedatangan Tuhan. Jangan dengarkan, berarti orang itu ngaku lebih pangkat dari Yesus anak Allah. Tapi, meskipun kita tidak tahu waktunya, kita bisa yakin waktunya semakin dekat. Nah itu nggak apa-apa, supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Yesus yang mengutuk pohon ara mengajarkan, kita bisa melihat pohon ara dan menilai zaman. Kalau kita lihat mendung, berarti sebentar lagi hujan. Ada beberapa hal yang bisa, cuman saya tidak akan pakai semua itu menjelaskan kepada Anda, karena perlu waktu panjang. Jadi saya pilih salah satu aja, jam dinding Tuhan. Salah satu jam dinding Tuhan yang kita bisa perhatikan adalah gejolak dan pergerakan Israel sebagai bangsa, apalagi sejak 1948. Ada lagi secara bangsa-bangsa nubuatan-nubuatan yang terjadi, gejolak bumi, kontraksi-kontraksi yang terjadi bukan lagi per hari atau per jam, sudah per jam. Oh, berarti sebentar lagi sudah sakit bersalin, bumi pun menunjukkan tanda-tanda waktunya segera tiba. Tapi saya lebih memilih pakai church history atau sejarah gereja. Supaya Anda mengerti apa aja tandanya. Saya ajak kita lihat dulu di Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Bunyinya begini, Kristus itu harus tinggal di sorga, berarti nggak boleh datang kembali, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi, di sini Kristus tidak bisa datang kembali sebelum segala sesuatu pulih seperti firman Allah. Berarti pemulihan, pewahyuan firman menunjukkan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan untuk tiba. Paham maksud saya? Pemulihan segala sesuatu di sini bukan pemulihan semua, bukan pemulihan segala perkara. Tidak nunggu sampai semua orang Kristen yang murtad kembali ke jalan yang benar, baru Tuhan datang. Nggak nunggu sampai anggota keluarga Anda semua terima Tuhan, baru Tuhan datang. Kalau gitu kapan? Kalau gitu nanti kan jadi lingkaran setan. Yang ini terima Tuhan, yang dulu terima Tuhan, sekarang mundur dari Tuhan. Yang dahulu menjadi kemudian, yang kemudian jadi terdahulu. Kan nggak datang-datang, sama aja berjanji palsu kalau begitu. Ada beberapa jam dinding Tuhan, termasuk kuota tadi yang saya sampaikan di Kebaktian 2 pukul 10 di Surabaya. Di sini. Tuhan itu kalau berjanji, dia betul-betul serius. Dia bukan berjanji untuk tidak tepati, dia berjanji untuk tepati. Nah kita tahu bahwa salah satu barometer kedatangan Tuhan adalah pemulihan pewahyuan firman. Dikatakan di sini pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan. Berarti pewahyuan kebenaran-kebenaran besar di dalam sejarah gereja menunjukkan bahwa tidak ada lagi atau tinggal sedikit yang dipulihkan, sudah sebentar lagi Tuhan mau datang. Paham maksud saya? Coba ditangkap. Ini butuh berpikir lebih dalam. Nah, kalau kita lihat kebenaran-kebenaran yang dipulihkan sepanjang sejarah gereja 2000 tahun ini, sejak gereja mula-mula, Anda akan melihat waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan yang satu ke satu yang kemudian semakin pendek. Dan pemulihan-pemulihan kebenaran-kebenaran tentang Roh Kudus, tentang Alkitab, tentang kasih karunia, dan sebagainya, semakin lengkap pewahyuannya. Dan ini berarti pohon ara sudah mulai berbunga. Saya ajak kita lihat sekarang sejarah gereja secara singkat di depan layar Anda. Gereja berdiri pertama kali pada hari Pentakosta tahun 33 Masehi. 120 lidah api di kepala murid-murid Tuhan saat itu yang berdoa.
Setelah itu gereja memasuki masa-masa kebangunan rohani untuk beberapa generasi. Yang saya sendiri yakin tahu jelas penulisan Wahyu itu Rasul Yohanes masih hidup, satu-satunya dari 12 rasul yang belum mati. Dia berumur 90 ketika menulis Wahyu. Masih terjadi kebangunan rohani sampai anak cucu sampai cicit. Sejarah mencatat bapak-bapak gereja, anak Simon Kirene, mungkin saya yakin sampai anak mereka juga cucu daripada generasi pertama Injil, Alexander dan Rufus, dan masih banyak lagi, banyak tokoh-tokoh gereja yang sungguh-sungguh, yang berapi-api, yang dipakai Tuhan dari estafet gereja mula-mula. Tapi sayangnya, setelah ketika rasul-rasul mati, meninggal dunia, generasi berikutnya, generasi cucu juga meninggal dunia, gereja mulai mengalami kemunduran rohani. Pewahyuan-pewahyuan mulai hilang. Rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Dan gereja pecah ke berbagai macam aliran pada waktu itu. Salah satunya berdirilah Katolik Roma 1054 Masehi. Dari gereja yang di Roma ini, ya mereka berusaha tetapi jauh dari gereja-gereja saat itu sebelum 1054. Antara kematian generasi cicit dan bahkan buyut daripada gereja mula-mula, sampai itu menunggu waktu begitu lama, tidak ada pewahyuan baru. Tapi setelah itu dari kalangan gereja Katolik Roma ini muncul seorang hamba Tuhan yang tidak puas dengan kondisi zaman. Namanya Martin Luther. Dia mempelopori gerakan Protestan. Dia protes. Gak bisa begini terus. Apalagi zaman itu di mana-mana diperjualbelikan bahkan surat keselamatan. Bayangin. Kalau kita ada sertifikat baptisan untuk mengakui bahwa orang itu pernah dibaptis. Ini sertifikat keselamatan, bisa beli. Mau masuk surga? Beli sama saya. Ada calonnya surga itu. Ngamuk ini si Martin Luther. Ini bukan Martin Luther King Amerika. Orang hitam yang dibunuh itu karena memperjuangkan hak asasi manusia bagi keturunan Afrika Amerika. Bukan itu loh ya. Ini Martin Luther di dalam sejarah gereja. Protesnya terbagi jadi 3 hal. Sola gratia, bahwa keselamatan by grace alone atau dengan kasih karunia. Bukan karena amal sosial kita dan tidak bisa diperjualbelikan keselamatan itu. Keselamatan itu hanya karena kasih Yesus. Sola scriptura, dia mengembalikan pewahyuan bahwa logos atau firman Tuhan tertulis Alkitab ini adalah otoritas tertinggi di dalam gereja Tuhan dan di dalam kehidupan umat Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Dia berkata sola scriptura artinya by scripture alone, Alkitab saja. Melalui dia Tuhan memulihkan iman kepada firman. Bahwa otoritas tertinggi bukan pada gereja. Gereja harus memberitakan firman. Dan dia mengembalikan skriptura firman ini ke dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena itu mulai saat itu Alkitab mulai diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Dan jemaat harus punya satu masing-masing mereka. Supaya pendeta yang berkhotbah pun bisa dinilai apakah menyampaikan firman atau menyampaikan kesesatan. Lalu ada sola fide, by faith alone. Bahwa kita masuk ke sorga, diampuni dosa-dosa kita hanya karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini ditanya nih, kita gereja Mawar Siaran itu gereja Protestan nggak? Iya, cuman sekarang kan asosiasinya beda. Jadi kalau di luar sana Anda ditanya, Anda Protestan atau karismatik? Oh kita karismatik, kita juga Protestan. Cuman seringkali yang sekarang di luaran sana, di masyarakat, ada bahasa yang tidak formal. Kalau bicara Protestan itu berarti non-karismatik. Jadi saya sekarang benarkan dulu, sekaligus kasih pesan-pesan khusus. Tapi Tuhan pulihkan. Dari Protestan ini, Tuhan pakai segelintir orang di Swiss untuk memulai gerakan namanya Anabaptis atau dibaptis kembali. Karena banyak orang Kristen dulu di Eropa dan Amerika. Dipelopori oleh Ulrich Zwingli, menekankan pada ajaran baptisan selam. Martin Luther nggak sampai sana, dipulihkan sama Tuhan pelayanan Yohanes Pembaptis kembali. Dipulihkan baptisan Yesus di dalam kehidupan umatnya.
Dipulihkan baptisan rasul-rasul di dalam kehidupan gereja. Bahwa baptisan bukan untuk bayi. Martin Luther reformasinya gak sejauh ini. Dia sampai sola fide, sola gratia, sola scriptura. Tapi anak baptis yang mencetuskan kembali melalui mereka ini, Tuhan pulihkan sebuah kebenaran firman. Mempermuliakan segala sesuatu seperti yang difirmankan. Tuhan pulihkan sebuah firman bahwa baptisan adalah untuk orang-orang yang bertobat. Lalu dari anak baptis ini muncul gerakan berikutnya. 1560 Puritanisme, gerakan kekudusan. Dari sini ditekankan kembali, dikembalikan the holiness of God. Be holy for I am holy. Jadilah kau kudus sebab aku kudus. Kekudusan Allah dipulihkan di dalam kehidupan gerejanya. Bahwa gak cukup jadi orang Kristen cuman mulut doang. Hidup ini harus roh kebenaran sama dengan pengakuan. Itu tokoh-tokoh yang dipajang di sana itu gambarnya itu tokoh-tokoh Puritanisme atau gerakan kekudusan. Di saat itulah banyak orang mengakui dosa mereka secara terang-terangan, di depan publik, di depan umum. Orang-orang meninggalkan dosanya, wanita simpanannya, jimat-jimatnya, dibakar orang-orang yang sampai mereka tidak meninggalkan ibadah karena ditemplak oleh roh Tuhan, diinsyafkan dosa sampai pegangan sama pilar loh. Kalau nggak beres sama Tuhan, gua malam ini nggak pulang, sampai gitu gerakan itu. Tak heran kalau karpet merah sudah dibeber, yaitu kekudusan. Roh Tuhan datang dalam kapasitas yang lebih besar. Lalu mulai muncullah antara Puritanisme dan Pentakosta orang-orang seperti ini. Kebangkitan besar 1840 Masehi, gerakan pembaruan di dalam tubuh gereja Metodis di Amerika. Orang-orang seperti Charles Grandison Finney yang memberitakan kekudusan, tapi dengan penuh kuasa roh. Dan setelah dia, tak lama setelah itu dipersingkat waktunya, pemulihan tentang pribadi Roh Kudus kepada dunia lewat gerakan Pentakosta 1901. Dimulai dari Charles Fox Parham yang mengajarkan sekolah Alkitab dengan beberapa segelintir orang, berapa puluh siswanya. Dia berkata, kenapa ada satu hal yang saya lihat di dalam Alkitab, kok tidak terjadi sekarang, tak pernah terdengar di semua belahan dan pelosok dunia, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan dia ajak siswa-siswinya, mahasiswanya untuk mulai mendoakan itu dan menggumulkan, mendiskusikan. Dia berdoa sungguh-sungguh. Apakah baptisan Roh Kudus ada? Kalau ada, kenapa kita tidak mengalaminya? Diam-diam mendengar dari luar, orang berkulit hitam di sebelahnya, yang adalah budak sebenarnya dengan mata buta satu. Tidak terpelajar, William J. Seymour. Dan dia membawa pesan itu pergi California, ke Los Angeles maksud saya. Dan sewa sebuah gudang kosong, a mission house, di sebuah jalan yang terkenal hari ini seluruh dunia, Azusa Street. Disinilah Roh Kudus dicurahkan di tempat kecil ini. Puluhan atau ratusan orang berbondong-bondong datang. Dikiranya cuma sekali-kali doang pertemuannya. Orang datang tiap hari, antri, tidak mau pulang. Dan dari situ menyebar semua sampai ke Indonesia. Dipulihkan who the Holy Spirit is to the world, pada dunia. Mereka mulai berbahasa lidah, berbahasa roh, baptisan Roh Kudus tercurah di mana-mana. Kalau hari ini Anda ditanya, apakah gereja Mawar Sharon ini juga gereja Pentakosta? Yes, we are. Yes, kita adalah gereja Pentakosta. Bukan denominasi Pentakosta. Paham Bapak Ibu Saudara? Karena kita ikut pemulihan pewahyuan firman. Kita ada hari ini karena firman-firman itu dipulihkan, pemulihan segala sesuatu. Dan semakin semua terpulihkan, semakin kelar zaman. Tuhan sudah mau datang. Lihat itu. Kita juga gereja Pentakosta. Cuman sabar-sabar ya. 10 hari lagi ini Pentakosta. 2000 tahun lalu. Jadi minggu depan harusnya kebaktian Pentakosta. Biasanya ada penekanan tentang Roh Kudus di gereja-gereja. Tapi saya tidak di sini. Besok saya ke Manado. A trip to hell. KKR neraka itu nyata. Lalu 10 hari lagi saya sudah ada di Malaysia. Jadi sabar dulu, tunggu saya telat seminggu, saya akan datang ke sini ajarkan makna berbahasa lidah. Nanti Anda yang belum terima bahasa roh, Anda bisa doa puasa, pribadi maksudnya. Siapkan diri, nanti 1 minggu keberapa saya akan korban, nanti lihat juga di sosial media kami kan tahu. Datanglah dengan ekspektasi untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Charles Parham dan siswa-siswinya ingin mengalami baptisan Roh Kudus itu, kalau yang belum. Ya?
Nah, setelah Pentakosta, masuklah gerakan kesembuhan. Ini memang lumrah karena di Alkitab juga setelah Pentakosta, Petrus menyembuhkan orang di Gerbang Indah. Orang lumpuh mulai berjalan karena karunia bahasa roh mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus yang lainnya. Khususnya kesembuhan. Ini orang-orang yang di sini semuanya, mungkin bagi Anda cuma sekedar, ini sebenarnya orang-orang yang sangat berperan. Alexander Dowie yang di sebelah sana, yang kakek tua, yang sebelah kiri, ujung atas Anda. Itu yang menubuatkan itu masih tahun berapa itu dia hidupnya. Bahkan sebelum ada, dia tuh lama ini tidak termasuk di golongan ini sebenarnya. Dia masih lama sekali hidupnya sebelumnya. Dia menubuatkan Injil akan sampai ke setiap ruang tamu. Semua orang tertawa. Kok bisa sampai ke semua ruang tamu? Dia menubuatkan radio dan televisi. Belum ada radio televisi. Alexander Dowie khotbah di sebuah kota besar di Amerika. Belum pernah terjadi. Dia bawa mission trip 2.000 orang pergi. Zaman itu loh. Ini orang mau dibunuh, mau diapa, nggak bisa. Tapi dia akhirnya gagal soal pengajaran kurang sehat karena mungkin tidak ada MSC zaman itu. My spiritual journey. Sebagai orang selamat, tetap diselamatkan Tuhan. Tapi pelayanannya menjadi tidak tepat sasaran. Bukan membangun gereja-gereja. Dia bangun Zion City, bangun properti Sion. Tapi di dalam kegagalan akhir karena gagal menerjemahkan panggilannya sendiri. Karena kebanyakan mereka orang-orang yang tidak train atau tidak terlatih. Muncullah seorang hamba Tuhan. Saya lupa namanya. Seorang yang disembuhkan dari TBC di Zion City. Dijamah oleh Tuhan. Dan akhirnya menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Hingga ke Afrika merintis begitu banyak gereja. Terutama pelayanan mujizatnya dahsyat. Namanya John G. Lake. Pelayanan kesembuhan John G. Lake luar biasa. Dia membuktikan kepada para ilmuwan yang tidak percaya. Dengan mikroskop yang ada. Ditaruh penyakit yang tidak ada obatnya zaman itu yang menular sekali. Seperti SARS dan sebagainya. Ditaruh di tangannya. Virus itu mati di hadapan research daripada seluruh ilmuwan. 7 dari 10 ilmuwan itu percaya Yesus, yang 3 tetap keras hati. Luar biasa bukan? John G. Lake. Dan yang itu Maria Woodworth Etter. Ini ibu rumah tangga. Dipakai Tuhan luar biasa. Smith Wigglesworth bangkitkan 14 orang dari kematian termasuk istrinya sendiri. Oral Roberts yang punya university. Ini Stephen and George Jeffries. Ini orang dulu kalau KKR, Smith Wigglesworth datang di kebaktian kebangunan rohaninya. Banyak belajar dari dia. Dia tinggal berkata, salah satu Stephen yang mana George saya lupa. Tapi si Stephen, kokonya, cuma berkata, the master is here. Guru ada di sini, plung, orang tidak punya mata, plung, keluar mata. Smith Wigglesworth pulang terinspirasi. Dia lihat satu orang tidak punya kaki. Dikasih sepatu, muncul kaki di dalam sepatu. Ini semua tercatat dalam sejarah. George Jeffries yang menumpangkan tangan sebelum berapa hari kemudian meninggal. Tanpa sengaja, Reinhard Bonke ketemu dengan dia dan ditumpang tangan. Yang meneruskan urapan pelayanan kesembuhan ke salah satu penginjil terbesar zaman ini. Ada di sini gambarnya orang-orang itu. Dari 1940 muncul 1960. Gerakan karismatik. Bukan cuma kesembuhan. Mulai ada tanda-tanda heran. Kathryn Kuhlman. Ada banyak orang rebah dalam pelayanannya. Yang gak percaya pun. Jurnalis-jurnalis yang menertawakannya pun. Dia cuma berkata, God bless you. Boom. Dijamah Roh Kudus dan diubah. Dari seorang skeptis. Dari seorang ateis. Menjadi seorang yang berhasrat mencari Yesus. Ini orang-orang di sini. Gerakan karismatik. Sekarang kita berada di tahun 2000. Gerakan apostolik dan profetik ketika yang dipakai sekarang seluruh jemaat. Gereja-gereja mulai pergi ke seluruh dunia. Beritakan Injil sampai ujung bumi. Ini Afrika, Korea, China. Gereja-gereja terintis di seluruh dunia, seluruh bumi. Dan mulai pergi memberitakan Injil sampai kemana-mana. Baru kesudahannya. Lihat, waktunya semakin pendek. Pewahyuannya semakin lengkap. Sudah hampir berbunga buah pohon arah. Anda harus tahu,
ini sudah berada di penghujung history. Tidak banyak lagi yang perlu dipulihkan. Oleh karena kita tahu semuanya ini, apa yang harus kita lakukan? Pastikan sebagai anak-anak Tuhan, Anda hidup, punya purpose, punya tujuan. Dulu ada sebuah buku, Rick Warren pernah tulis, saya nggak pernah baca sih. Tapi itu menjadi hit di seluruh dunia, sekian puluh juta eksemplar. Buku itu namanya Purpose Driven Life. Hidup yang bertujuan. Nah, saya tidak pernah membaca buku itu, tetapi itu idenya dari firman. Your life must have a purpose. Hidupmu harus punya sebuah tujuan. Mari tulis judul khotbah ini. Hidup bertujuan di akhir zaman. Buka sama saya ayatnya. Di 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 29 sampai 31. Gampang kan, cuma 3 ayat. Satu Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Maria Woodworth Etter tadi itu ibu rumah tangga biasa. Di zaman belum emansipasi wanita, nggak ada wanita yang dipakai Tuhan di depan umum. Lihat fotonya pun masih hitam putih. Tapi Tuhan bilang sama dia, aku mau pakai kamu. Jangan batasi Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja di antara kita. Asal ada hati yang rindu dan hati yang mau, Tuhan akan memakaimu. Tapi yang penting, harus punya tujuan dulu. Tuhan bisa turunkan api, harus ada kayu bakarnya. Dan jadi jemaat biasa kalau itu mimpi Anda. How low can you go? Kalau kita hanya punya mimpi, cuman menghangatkan kursi di gereja. Saya ingatkan Anda tidak punya panggilan, Anda tidak serendah itu. Bapak Ibu, kita ini sedang berlomba-lomba. Belum lagi berlomba-lomba dengan iblis dan seluruh kuasanya di neraka. Atas orang-orang yang ada di sekeliling Anda yang menjadi tanggung jawab Anda. Hidup harus punya tujuan. Dan tujuan itu harus dari Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31 saya bacakan dulu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Lewat sejarah gereja secara singkat kan kita tahu waktu telah singkat. Udah gak banyak yang perlu dipulihkan dari pewahyuan-pewahyuan firman. Firman itu sekarang cuma tinggal aplikasinya. Wahyu-wahyunya sudah komplit. Lebih cepat hari-hari ini. Anda rasa gak waktunya singkat? Sebentar Natal, sebentar Natal. Sebentar lagi Lebaran, sebentar lagi sudah Lebaran. Kerasa gak pagi cepat malam, malam cepat pagi? Waktu tetap 24 jam. Tapi roh zaman ini cepat. Waktu telah singkat. Bumi tidak bisa lebih jahat. Udah gitulah, taruhlah begitu. Siap nggak kalau sekarang Tuhan panggil Anda? Apakah Anda akan tangan kosong, tangan hampa datang padanya? Uang, emas, perak, baju branded, rumahmu, rumah Anda yang sudah lunas sekalipun, tak akan Anda bawa ke sorga. Tak akan Anda bawa. Karena itu Yesus berkata, carilah upah di sorga. Bukan hanya di bumi. Saudara-saudara, ini yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, Anda tidak punya banyak waktu. Waktumu itu cuma sisa. Jangan jauh-jauh lah. Gak usah waktu kedatangan Tuhan, sejarah. Saya ini sekarang, meskipun masih muda, hidup saya sudah tinggal gak ada 50% daripada yang sudah saya jalani. Kalau saya bisa hidup sampai 80 udah hoki. Saya sekarang udah 43. Sudah lewat marker 50%-nya. Waktuku, hidupku ini sekarang sisa. Sebagian besar setelah aku jalani. Apalagi yang udah 60. Sorry ya. Kalau saya dulu bisa tulis before 30, Anda harus tulis before heaven. If you go to heaven. Jangan bilang usia. Happy birthday to you. Hari ini kita hidup, besok mati atau enggak kita nggak tahu. Waktumu itu sisa. Mau cari apa? Waduh Pak, kalau gini pastor, saya jual aja semua bisnis saya. Tunggu dulu. Kalau gitu, udah deh, saya hidup layaknya seorang biksu atau apa gitulah. Atau ya sudah, saya sudah
Jual semua aset saya, nantikan Tuhan. Bukan. Hidup bertujuan itu bukan hidup gak keruan. Hidup bertujuan itu bukan hidup gegabah, bukan panik saudara. Hidup bertujuan itu bukan kita itu tidak melakukan apa-apa, cuman menunggu kedatangan Tuhan saja, bukan begitu. Tapi tambahkan makna dalam segala sesuatu yang Anda lakukan. Cari maksud ilahi. Coba sekarang kita lihat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, perhatikan, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Aha, ini nomor 1. Tulisi dulu, nanti saya jelaskan. Jangan cepat-cepat senang yang suka salah menerjemahkan. Yes, ya kan? Aku gak usah ngakui istriku di depan umum. Atau, aku sudah menikah, tapi bertindak berpura-pura seolah-olah masih single dan lajang atau bujang. Bahaya. Berapa banyak orang menikah tidak bertindak, berkelakuan seperti orang yang udah kawin. Ini bukan. Dasar kalau orang suka salah menerjemahkan, firman pun disalahkan. Dibengkokkan. Jangan punya sifat setan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita jangan demikian. Tapi tulis dulu nomor 1, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Yang kedua, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Itu nomor 2. Orang-orang yang menangis seolah-olah gak nangis, orang-orang yang gembira seolah-olah gak gembira. Nomor 3, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Nomor 3, orang-orang yang membeli seolah-olah gak punya apa yang mereka beli. Apa maksudnya? Saya kasih 3 poin sederhana. 1, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Hidup bertujuan di akhir zaman. Yang pertama, bagi orang single maupun menikah. Menikahlah dengan tujuan yang lebih tinggi. Bagi yang single, firman ini preventif, atau lebih tepatnya preparing you, atau mempersiapkan dirimu. Bagi yang sudah menikah, kalau memang sudah salah jalan, firman ini daur ulang atau recycle Tuhan. Dengan istri yang sama loh ya, dengan suami yang sama, tapi permulaan yang baru. Menikahlah dengan tujuan yang lebih tinggi. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki setiap suami istri, pasangan suami istri, mencari dahulu kerajaan sorga. Justru percayalah, bukan hanya yang dimaksudkan segala sesuatu ditambahkan padamu, itu keluarga Anda akan jauh lebih bahagia. Ketika keluarga, sebagai satu unit keluarga papa, mama, dan anak, fokusnya hanya menyenangkan diri sendiri, mereka tidak akan pernah menemukan kesenangan sesungguhnya. Ketika fokusnya ke dalam pada diri sendiri, malah gegeran. Mereka perlu mengadopsi sesuatu yang lebih tinggi. Karena sebuah rumah kalau atapnya bukan Yesus, dia akan kehilangan tujuan. Lama-lama dia punya apapun juga tidak bisa menjamin kebahagiaan yang langgeng atau lama. Menjadi sebuah keluarga yang cepat bosan. Anda tidak bisa jauh dari pencipta Anda dan blueprint yang dia tentukan. Kalau Anda jauh, keluargamu tidak akan bahagia. Malah justru suami istri jauh lebih harmonis dan romantis jikalau mereka memiliki hubungan lebih daripada sebagai sepasang kekasih. Kalau mereka bisa mendapatkan hubungan lebih daripada sekedar hubungan suami istri atau kekasih, mereka bisa jadi katakanlah partner ministry, partner rohani. Jauh lebih harmonis, pernikahan mereka jauh lebih bermakna, seperti Priskila dan Aquila di Kisah Para Rasul itu. Mereka selalu disebut bareng. Luar biasa. Tanya, keluarga yang melayani, bukan gak tentu full timer loh ya. Melayani itu bisa siapa saja seperti Maria Woodworth Etter, ibu rumah tangga. Tapi kalau visi visi rumah Anda adalah as for me and my house will serve the Lord, atau aku dan keluarga aku kami akan melayani Tuhan. Keluarga itu punya tujuan. Pasti beda kebahagiaannya. Kepuasan batin tidak bisa dikejar lewat materi. Percayalah, sudah banyak yang mencoba, gagal semua, bilioner terutama. Sebenarnya loh ya, saya pikir-pikir lagi, mengapa ya sepasang kekasih harus menikah? Sebenarnya pernah terpikir enggak? Kalau pernikahan hanya demi seks, how low? Seks itu juga berkat sementara. Di surga tidak kawin mengawinkan. Dan seks tidak tentu terpuaskan kalau itu nafsu di dalam pernikahan. Buktinya, untuk bisa memadamkan nafsu masa muda, mereka menikah. Selingkuh tuh.
Kadang-kadang kita pikir loh ya, orang ini istrinya cantik luar biasa, kok bisa selingkuh dan selingkuhannya lebih jelek dari istrinya? Kok bisa? Pernah mikir gak? Ada banyak cerita kayak gitu. Perempuan juga sama, udah dapat suami sempurna katakanlah. Jatuhnya sama perempuan yang cantik seperti drama tadi. Kenapa selalu jatuh ke tangan laki yang jelek dan buncit? Kayak tadi tuh. Kadang-kadang kita pikir gak habis pikir tuh. Tapi kita juga melakukan hal yang sama. Karena manusia biasanya lihat balok di mata orang lain. Melihat cuma sedikit, cuma melihat sebuah tusuk gigi di mata orang, pada orang lain, padahal balok di matanya sendiri tidak bisa melihat. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya pikir, mengapa ya sepasang kekasih harus menikah? Jikalau nanti maut memisahkan mereka. Pasti ada tujuan antara menikah dan meninggal dunia yang kekal lewat pernikahan mereka. Pasti ada. Sebagai pendeta, waktu saya memberkati orang menikah, yang tidak enak adalah pasti kematian memisahkan mereka. Kenapa mereka menikah kalau nanti dipisahkan lewat kematian? Pasti ada tujuannya saat kawin itu antara menikah dan meninggal dunia. Temukan. Yang single saya beritahu, waktu saya dan istri saya sebelum menikah, saya tahu kami sangat jatuh cinta, we are crazy for each other. Saling sayang. Tapi suatu hari pembicaraan saya masih ingat di rumah Pak Yusuf. Waktu itu calon mertua saya. Saya bicara di belakang, di halaman belakang, di atas sana. Di belakang, di garden atau di halaman belakang. Di atas sana langit. Sebagai saksinya. Saya dan istri saya dengan tunangan saya berkata, minggu depan ketika kita ketemu setelah kita berdoa, kamu dan aku harus saling sharekan mengapa kita menikah di dalam Tuhan. Jawabannya bukan kita saling cinta. Itu sudah tahu, itu udah rahasia umum. Saya sudah sangat cinta dengan dia, dia cinta sama saya. Tapi kita meminta sama Tuhan, memberi kita visi lebih dari itu. Hari ini, apa yang kami cetuskan di bawah sinar redup bulan dan bintang itu. Iya, romantis sekali. Digenapi. Lewat pernikahan kami mau bangun anak-anak yang dalam jalurnya takut akan Tuhan. Mereka punya talenta, cloning gitulah ya. Papa mama cuma 2, sekarang jadi 5 kan ada anaknya 3. Saya punya 3 anak. Nanti kita bisa berbuat lebih sebagai tim daripada kalau kami sendiri. Lewat pernikahan kami, saya bantu banyak orang muda. Banyak yang saya bisa kasih nasihat. Orang-orang yang menikah atau yang punya masalah dan sebagainya. Oh, I love it. Saya menemukan hubungan yang lebih dari sekedar sebuah kekasih, sepasang kekasih. Saya melihat istri saya juga sebagai partner rohani saya. Ada sebuah bonding yang nggak bisa terkatakan. Udah telat belum yang sudah menikahnya salah kaprah? Enggak. Anda bisa mulai mesbah keluarga. Praktekkan dong apa yang saya ajarkan. Pulang, mulai bangun hubungan yang baru itu dengan suami atau dengan istrimu. Amin Bapak Ibu? Amin? Itu maksudnya seorang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka nggak beristri. Sekarang pahamkan ayat itu, positif sekali. Yang kedua tadi, orang yang menangis seolah-olah nggak menangis. Yang kedua, ini prinsipnya sederhana. Kalau soal perkara duniawi, ya, kalau untuk perkara duniawi, sedih jangan terlalu sedih, senang jangan terlalu senang. Bener loh. Saya kadang-kadang kalau lihat apa itu show-show yang ada di Amerika, opera atau apa itu ya. Ada beberapa yang sekarang juga lagi populer. Dan tiba-tiba diumumkan oleh host atau panitia bahwa setiap orang yang hadir di situ masing-masing dapat 1 mobil Toyota. Lihat nggak senengnya? Wah, kan perempuan-perempuan semua. Kalau yang kayak opera Ellen dan sebagainya, senengnya tuh, senengnya gitu. Ya. Saya cuma mikir, kalau saya ada di pertemuan itu, saya pasti senang. Dikasih mobil. Gak usah munafik, ya senang dong diberkati Tuhan. Tapi saya rasa saya senang, gak mau sampai ke gila gitu. Kenapa? Terus setelah saya senang gitu, besok jadi biasa mobil itu. Taruhlah 1 minggu, biasa. Setelah senang, dapat Toyota, pulang. Mati grandpanya. Hidup masih punya banyak masalah. Saya senang, gak mau terlalu senang.
Saya ini yang atur. Adrenalin saya untuk sesuatu seberapa banyak itu gua yang atur. Badanku dikontrolku. Tapi kalau untuk Tuhan, bersukacita, lihat jiwa diselamatkan, besok di Manado juga. Saya akan jingkrak-jingkrak seperti sapi lepas Maleakhi 4. Wow, yang kayak gitu saya mau. Tapi kalau sedih, kehilangan sesuatu, suatu tragedi atau segalanya, saya selalu ingatkan diri sendiri, it is well with my soul. Gak apa-apa, oh jiwaku. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh. Saya akan beritahu pada diri saya sendiri, masalah juga akan saya lupakan. Dibilang apa sama orang, dibenci, ditinggalkan teman. Saya cuma berkata, sedih jangan terlalu sedih lah. Orang yang menangis seolah-olah gak menangis. Senang juga jangan terlalu senang. Kecuali untuk hal-hal yang kekal. Paham ini Bapak Ibu Saudara, prinsip hidup yang sederhana. Kalau kita senang jangan lupa Tuhan. Kalau sedih jangan tinggalkan Tuhan. Karena ini akhir zaman. Kesenangan terakhir itu di sana itu nanti kita dengan palem dan berkata hosana hosana di sorga pada waktu itu. Yang terakhir, kita lihat orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Kalau untuk barang memiliki, jangan dimiliki. Kalau untuk barang, kelolalah, tapi janganlah hatimu ada di sana. Paham maksud saya? Kembali lagi seperti mobil Toyota tadi di Opera. Anda kalau punya, biarkan senangmu itu di orang, bukan di barang. Saya sempat ngomong gini sama istri saya, suatu hari kita bisa sama-sama ngomong begitu. Memang dasar suami istri kalau lama-lama kan jadi mirip ya, kalau kita terus berjalan bersama. Sama-sama bilang, hey Yang, itu panggil saya kalau panggil istri saya begitu. Kami kalau panggil each other satu sama lain, Yang, sayang gitu ya. Yang, hidup kita ini penuh orang ya. Penuh manusia ya, sadar nggak? Bukan penuh benda. Penuh manusia. Benda itu silih berganti, cepat berlalu. Dan kalau belum ada pun tidak sampai aku itu mengingini seperti apa. Saya nggak biasa hati itu dikuasai benda. Udah melatih demikian rupa. Gini loh, mau dapat apa kayak yang baru, grace dan sebagainya, cepat lambat jadi biasa. Bahkan ada beberapa hal, kalau Anda perlu renovasi, perlu beli sesuatu dan segala, lakukan. Jangan ditunda. Saya nggak minta Anda, yang penting itu rohani. Jasmani itu nggak perlu sama sekali. Lalu semuanya comel-comel datang ke gereja. Semuanya asal-asal. Ada orang yang gitu juga nggak memuliakan Tuhan kan? Ada orang yang tidak memperhatikan bahkan bau badan. Tidak bisa grooming dirinya sendiri, nggak perlu mahal. Tapi yang enak gitu loh. Orang lain lihat itu nggak jadi batu sandungan, tetapi bisa menjadi berkat, bisa menjadi pokoknya paling nyaman buat orang lain. Pikirkan orang lain lah ya, kalau kita nggak mandi gitu lah ya. Ada orang sih nggak peduli. Yang penting hatinya, ya salah itu. Tapi ada orang yang terlalu fokus ke situ. Nggak balance. Hatinya di sana. Terus terang ada hal-hal tertentu yang baik itu yang perlu diperbaharui, direnovasi atau dibeli. Kami sekeluarga budgetkan itu dan kami lakukan semaksimal dan sesehat mungkin. Namun demikian ada beberapa hal saya masih ingat saya tahu dalam hidup saya yang sampai hari ini saya nggak sempat. Meskipun dan di dalam kehidupan orang lain saya perhatikan hal-hal itu seperti primer, hal-hal itu harus ada. Dalam kehidupan saya bisa iya bisa enggak. Karena saya hatinya enggak di sana sih. Enggak di sana. Kok saya rasa sekalipun saya punya itu sebentar lagi, nanti suatu hari kalau anak besar, mantu, hidup itu cepat berubah. Belum kerasa nikmati gimana kita mati. Jadi bisa ada bisa enggak masalah. Jadi jangan terlalu gini sama barang. Jangan terlalu pegangi, jangan terlalu sakit hati. Itu silih berganti. Sukacita kita harus pada manusia, bukan pada benda. Dan tentang materi, please kejar fungsi dan quality, bukan demi gengsi. Beberapa orang itu mau nak mau, pokoknya sudah kayak obsesi. Terobsesi untuk harus beli benda itu. Kalau enggak gimana gitu, seluruh sejahteranya hilang, sukacitanya tercuri. Nggak usah gitulah. Nggak usah demi gengsi, apalagi pembuktian diri. Kalau sebuah barang, benda, apapun itu juga, kejar itu cuma fungsi dan quality. Nggak usah merasa bersalah kalau Anda bisa beli barang mahal, kalau orang lain nggak bisa, Anda diberkati Tuhan untuk itu, dan Anda bekerja keras untuk itu. Tapi bagi Anda yang nggak bisa beli barang itu, juga nggak usah merasa bagaimana begitu. Itu cepat kok. Kalau kelihatan bagus teknologi, 5 tahun lagi, nggak usah 5 tahun, 2 tahun lagi jadul.
Lewat berapa season, so what gitu loh. Lewat beberapa musim. Bagi saya sih tidak terlalu masalah. Jangan beratkan benda. Sebagian besar hidup kita prioritasnya itu tidak ada hubungannya dengan barang, tapi dengan orang. Pastikan Anda hargai, cintai setiap orang yang ada. Anda jaga diri Anda dengan baik, memuliakan Tuhan, jadi berkat buat orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Terakhir, dengan ini saya selesai pendeknya. Oh ya, I love you too. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang, are you ready? Akan kadaluarsa alias berlalu. Amin. Amin. Di rumah saya, tempat saya tinggal, ada berapa fitur yang dulu saya mimpikan waktu kita bangun belum ada sampai sekarang. Saya rindu kepingin gitu-gitu, gini-gitu. Mau bikin seperti dengan mimpi dream home atau dream house saya. Nggak sempet, saudara. Karena fokus saya ke anak, fokus kami ke anak, mendidik mereka. Fokus ke pelayanan, ke jemaat. Fokus ke pekerjaan Tuhan. Fine-fine saja lah ya. Apa yang saya tidak bisa dapat di rumah saya, di hotel juga saya dapatkan. Nggak usah beli rumahnya sendiri, dipinjemin orang, dapat fiturnya. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa mimpi saya sadari sampai saya mati tak akan terjadi. Beberapa fitur-fitur dream house yang saya pikirkan harus ada di rumah saya. Mungkin gak akan pernah ada. I'm okay. Terakhir kali saya mimpikan itu umur 20. Sekarang saya 43. Paling sebentar lagi saya sadar iya ya kok belum terjadi. Saya 60, lalu 80, lalu mati. Saya gak dapat itu gak apa-apa. Itu boleh ada, boleh enggak. Itu cuma fasilitas saja. Setiap kita punya mimpi yang gak tercapai. Tapi kalau mimpi itu berurusan dengan benda, cincailah. Kalau mimpi itu berurusan dengan manusia, saya tidak bisa ditawar. 1000 gereja dan 1 juta murid, itu adalah visiku. Saya punya mimpi, punya tujuan. Sedih, jangan terlalu sedih, senang, jangan terlalu senang. Karena hidup saya kecantol dengan visi yang jauh. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Visiku 1000 gereja dan 1 juta murid, itu tidak bisa ditawar, karena itu berhubungan dengan manusia dan jemaat. Lalu semua yang lain kanan kiri tentang berhubungan dengan benda dan barang, hanyalah kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Lewat satu cemara, so what? Nanti masih ada cemara yang lain. Saya tidak akan biarkan cemara mencemari hati saya. Paham Bapak Ibu Saudara? Demikianlah caranya hidup bertujuan di akhir zaman. Jangan pikir barang, pikir Tuhan dan manusia. Dan perhatikan hidupmu, agar hidupmu senantiasa menjadi berkat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua yang berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu. Kiri kanan. Oh bukan ya. Pohon cemara lah gitu. Nyanyi satu lagu. Yuk. Anda diberkati Tuhan hari ini. Praise the Lord. Puji Tuhan. Nyanyi satu lagu pujian. Hey. Katakan kanan kirinya seperti ini. Ayo kita saling mengingatkan untuk hidup bagi Tuhan di akhir zaman. Yuk. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar firman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ikuti gerakan saya, ratakan tanah
Timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh ya, atasnya tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Semua teman-teman, ikuti saya ya semua ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kita lepas sama-sama. Wah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun overtime di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum pulang, doa berkat, 1 PR. Tidak dijawab di sini, pulang Anda bangun hubungan dengan Roh Kudus. Suami istri saling diskusi. Saya kasih kuis dulu. Visinya gereja Maur Sharon apa? Gereja sel yang apostolik dan profetik. Itu visi kita. Menjadi gereja yang demikian. Misi kita apa? Kalau bahasa sekulernya, goal atau targetnya apa? Misi kita adalah mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat. Bukan gereja lokal yang asal-asalan, yang biasa-biasa, asal comot, asal naungi. Yang kuat, sampai oyotnya maksudnya. 1000 gereja lokal yang kuat. Dengan berapa murid? 1 juta murid. Saya minta, saya ada altar call malam ini 100% gereja jemaat dari kebaktian terakhir kita. Saya dari dulu kan ngomong begini, saya merasa akrab dengan Anda. Semoga saya tidak so akrab dengan Anda, tapi saya merasa betul-betul dekat dengan Anda. Hati itu tidak bisa disangkali. Saya minta Anda adopsi visi ini dan misi ini. Dalam hidup Anda, bisnis Anda, pernikahan Anda, pekerjaan Anda. Lalu Anda tanya sama Roh Kudus, peran Anda di mana? Bagaimana Anda bisa adopsi ini dan kontribusi apa? Bukan melulu soal uang. Jangan salah mengerti. Tapi kalau secara dana pula, kalau Anda hanya bisa mempersembahkan 10.000 katakan, banggalah kalau itu keluar dari keringat dan air matamu. Dan Anda berkata, aku tidak bisa mendirikan 10 gereja, cuma bisa memberi 10.000 2 peser uang ini, tapi aku dengan segenap hati, banggalah. Itu akan membawa urapan dalam kehidupan Anda, adopsi visi itu.
Kalau itu adalah doa, saya tidak bisa buat apa-apa. Sungguh tidak bisa apa-apa. Anda ingat setiap hari Rabu pulang rumah, Anda sisihkan waktu 15 menit untuk doakan para hamba-hamba Tuhan dari Sabang, Medan sampai Merauke, Papua kita. Singapura akan buka, Lombok juga sudah ada. Tidak lama lagi juga akan ada. Di Kediri berkembang, Anda bisa ambil warta dan doa 15 menit. Tidak ada orang yang tahu upahmu dari Tuhan. Dan Anda tidak akan dapat tepuk tangan, medali sebagai jemaat teladan, gak akan dapat. Tapi Tuhan tahu hati Anda akan diberkati karena hati Anda terlibat. Mungkin hanya doa, karena memang Anda sibuk pulang udah malam. Tapi Anda sisihkan 10 menit, 15 menit. Bukan waktu ada KKR, tapi seterusnya Anda terus lakukan itu. Doa itu gak terhingga loh. Luar biasa, kerasa loh. Bapak Ibu Saudara, Anda pulang tanya sama Roh Kudus. Firman ini harus dilakukan, gak boleh hanya didengarkan. Saya kasih PR besar, P huruf besar, R huruf besar buat Anda. Pulang tanya, visinya gereja apa? Misinya Mount Sharon tahu. Apa peranku dan istriku dan peran kami sekeluarga. As for me and my house, aku dan keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Komunikasikan suami istri. Anda akan jadi kompak, jadi partner rohani. Bukan kontribusi yang kau beri ke gereja, tapi justru takaran yang kau pakai untuk mengukur itu akan kembali ke pernikahanmu sendiri. Amin Bapak Ibu. Saya ulang lagi kuisnya. Visi gereja Mount Sharon apa? Gereja sel yang apostolik dan profetik. Kita mau jadi gereja yang demikian. Misi kita apa? Target kita apa? Misi itu kan pergi. Misi kita apa? Mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid Kristus. Anda semua harus terlibat. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan. Terimalah pengutusan dan berkat dari Allah Bapa dan dari Allah Putra dan dari Allah Roh Kudus. Pulanglah membawa sebuah tekad yang bulat, membuat satu urapan dari Tuhan lewat gereja ini untuk terlibat dalam pelebaran kerajaan sorga. Adopsi visi Tuhan, hidup bertujuan, pernikahan bertujuan, bisnis bertujuan, karir bertujuan, masa depan, masa muda, masa tua bertujuan. Pulanglah membawa amanat, amanat terakhir Yesus Kristus menjadi amanat pertama setiap hari kita. Pulanglah membawa visi, pulanglah membawa misi, pulanglah membawa pewahyuan, pulanglah membawa suara Roh Kudus dan penyertaan pengurapannya dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datanglah. Dalam nama Yesus,